handphone saya. Kurang kecil gambarnya mau pas. Oke. Tapi sulah kok ini. Bukan tisu lah. Ambil tisu. Sampean? Bagus. Kayaknya. Aman lima. Kayaknya. Terus mengenai sampean. Oh, ketok Pak. Kak nu ketok delik tak. Mboten kena sing liya. Mboten kena sing liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ahli rumah sekeluarga yang saya hormati, para alim ulama yang saya muliakan atas segala bapak-bapaknya, hadirin hadirat jamaah as-sholihah yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Minggu tanggal 20, kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, juga kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan umat yang mulia di sisi Allah, insyaallah nanti mendapat syafaat yaumil qiyamah. Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, Ini nasihat dari nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat Rasulullah SAW kepada siapa itu Abu Dar Al-Ghifari, ya. Abu Dar Al-Ghifari ini adalah sahabat Nabi yang paling disayangi oleh Rasulullah. Siapa namanya, Bu? Abu Dar Al-Ghifari. Namanya sih ini sih banyak disenangi orang Indonesia juga. Tambahan daripada Abu Dar ini, Al-Ghifari ini banyak senang orang Indonesia.
Bahkan cucu saya sendiri saya kasih nama Al-Ghifari. Cucu yang ke-15. Hah? 15? Ya. Itu namanya Afif Al-Ghifari. Padahal Al-Ghifari ini sebenarnya artinya sangat ya. Ini Abu Dzar ini seorang penyamun, rampok ya, kepala rampok di daerah Arab. Ketuanya ini Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu kepala rampok. Ya. Jadi setelah masuk Islam dia ini disayang oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah sangat dekat. Abu Dzar juga sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, nasihat yang pertama, ya Abu Dzar, hati disafinata fa innal bahra amik. Ya Abu Dzar, perbaikilah bahramu karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Jadi Abu Dzar disuruh memperbaiki perahu kapalnya sebab apa? Laut itu sangat dalam sekali. Memperbaiki amal akhirat ini maksudnya ini ya. Jadi walaupun kita ke Abu Dzar juga ikut dapat memperbaiki amal akhirat ya. Supaya tidak ada penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dihisab, kalau kita perbaiki di sini. Ya. Jadi kita juga ikut nasihat ini memperbaiki amal akhirat, terutama sholatnya ya Bu. Sholatnya 5 waktu itu jangan ditinggalkan ya. Karena yang dihisab nanti yang pertama sekali adalah tentang masalah sholat. Kalau sholatnya bagus ya insya Allah kita bagus. Tapi kalau sholatnya itu nggak bagus ya itu banyak sekali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar supaya memperbaiki tentang masalah amal akhirat. Sudah ya, batas itu aja ya. Yang kedua ya Abu Dzar fardidid duka kamilan fa innas safar ba'id. Ya Abu Dzar, ambillah perbekalan yang cukup karena perjalananmu itu masih sangat jauh. Bagaimana nggak sangat jauh Bu perjalanan kita? Kita ini baru tahap yang ketiga. Alam azali, alam kandungan, alam dunia. Di alam sana itu masih banyak sekali yang kita lalui. Ya. Masih banyak sekali alam kubur nanti ya. Alam kubur yang pertama yang belum dilalui. Kemudian yang kedua ya alam mahsyar, itu lama sekali itu Bu, enggak sebentar Bu. Kemudian ada alam ditimbang-timbang ilmunya itu alam apa namanya itu? Alam Mizan ya. Alam mizan itu juga lama sekali di situ itu Bu. Di alam sirat, alam jembat siratal mustaqim itu panjang sekali, lama sekali prosesnya itu, berpuluh-puluh tahun, bahkan beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun pelaksanaan. Nah itu maka Rasulullah SAW pesan kepada Abu Dzar, perbaiki ya perbekalanmu, cukupkanlah perbekalanmu karena perjalananmu masih jauh. Artinya kita harus siap-siap untuk menuju ke kuburan. Itu kalau sudah di kuburan itu kan baru kiamat, baru menginjak ke alam berikutnya. Ya kalau
nanti dekat kiamat kita baru mati ya enak ya, nggak lama di kuburan ya Bu. Ya, tapi kalau kita masih lama, kiamatnya masih lama, itu terlalu lama sekali di kuburan itu. Ya yang bahagia ya enak, yang nggak bahagia itu yang nikmat ya. Makanya Rasulullah pesan kepada Abu Dar supaya menyiapkan perbekalan yang cukup karena perjalanannya masih sangat jauh. Yang ketiga, ya Abadar, khaffifil hamla fa innal aqabata ka'udun. Ya Abadar, khaffifil hamla fa innal aqabata ka'udun. Ringankan bebanmu. Jangan dibuat berat beban kita hidup ya Bu. Jangan dibuat berat ya. Masalah ekonomi itu pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita bekerja, jangan sampai perbuatan kita ini bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Waktunya sholat, waktunya istirahat, waktunya tidur. Begitulah ya. Pokoknya ringankan saja beban di dunia ini. Kalau kita ringankan beban kita di dunia, insya Allah beban kita di akhirat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diberatkan beban itu. Kemudian yang keempat, ya Abadar akhlisil amal fa innal nafida basirun. Ya Abadar, pesan dari Rasulullah ini yang keempat adalah ikhlaskan amalmu. Ya. Ikhlas, kita beramal harus ikhlas ya Bu. Lillahi ta'ala ya. Ojo diingat-ingat ya amal baik ya. Nek amal elek ingat-ingatlah mau ketobat kita yang ngoten to. Tapi nek amal apik dilalekke wae. Kaya di bekas kita. Kan kita bekas kita pakai sendal itu kan enggak enggak direken-reken toh. Enggak dipikir-pikir toh. Tapi dimasak rasa kita yang ngono iku. Aja diingat-ingat wae nek amal apik ya Bu. Iku cirine kudu ikhlas ngono carane. Dilalekke. Sebab dosa kita sing wis pirang-pirang tahun sing kita lali ke iku ijik tepampang ning hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sana. Lah iki piye iku kita ora gelem njaluk ngapura iki. Dosane kok ijik wae dosa kepiye-piye. Nah, mulane pokoke kita lalekke wae sing amal baik, sing amal elek diingat terus supaya kita tobat. Betul toh? Ya. Sebab apa? Fa inna nafida basirun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha teliti dan maha melihat. Jadi Allah itu banget teliti nih Bu. Kita sing teliti kira apa-apa nek dibanding ya Allah. Allah banget teliti nih. Ya. Dilihat terus ya. Hambane niki sampai niki didelok terus karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nek aja asa kendak ya Bu. Kita dideloki wong, nek kita dideloki bojone wis kita hati-hati ra ngono ta. Tapi nek dideloki Allah iki malah kudu banget hati-hatine. Monggo enggak berbuat sing enggak bener, ngono. Pun nggih, paham nggih? Nggih. Pun sakniki kita maca sholawat. Sholawat busra nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa
والمؤمنين والمؤمنات إنك بكل شيء قدير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بدلهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.